Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Gimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, guru akan memberikan materi tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun subtemanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, Al-Qur'an, dan Asmaul Husna dengan benar. Setelah memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, peserta didik mampu menerapkan perilaku percaya diri, hati-hati, hormat, dan kerjasama dalam keseharian secara konsisten. Selanjutnya, tentang mengimani Allah. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Marilah kita mengamati lingkungan di sekitar kita untuk meyakini keberadaan Allah. Coba kalian sebutkan lingkungan di sekitar kita yang dapat menunjukkan bahwa Allah itu ada. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Misalnya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Bisa kalian lihat? 1. Dengan adanya makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup yang alam nyata dan makhluk hidup yang di alam gaib. Makhluk hidup yang di alam nyata adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan makhluk hidup yang di alam gaib adalah malaikat dan jin. Makhluk artinya yang diciptakan. Adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan tidak ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan. Penciptanya adalah Allah. Oleh sebab itu, adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah. Itu namanya hukum sebab akibat. Cara mengenal Allah yang kedua yaitu melalui penjelasan di dalam Al-Quran. Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan sebagainya. Keberadaan Al-Quran sendiri menunjukkan adanya Allah karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah diantaranya adalah surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
Yang kedua, kita bisa melihat dari kisah-kisah masa lalu tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Contohnya, tentang kisah Nabi Musa yang mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim yang saat itu dibakar dengan api dan tidak mempan, itu juga pertolongan Allah. Dari situlah kita bisa mengenal Allah. Cara mengenal Allah yang selanjutnya yaitu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya ada 99. Di antaranya yang akan kita pelajari hari ini, pertama, Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Contohnya, ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, walaupun dilihat orang atau tidak, Allah lah yang Maha Melihat. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Adil, artinya Allah Maha Adil. Allah berlaku adil dalam menghukumi setiap masalah. Semua balasan pahala yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang telah diperbuat hambanya di dunia. Dengan demikian, Allah memiliki nama Al-Adil. Selanjutnya yang ketiga, Asmaul Husna Al-Azim. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas dan bersifat sementara. Maka kita harus bersifat rendah hati, tolong-menolong. Demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Sebelum selesai, kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita ucapkan alhamdulillah.